Sang Begawan Media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, sekarang sudah tidak perlu lagi sungkan untuk menyebut nama Dr. Andani Eka Putra, karena yang bersangkutan sudah berada di Surabaya dan Jawa Timur untuk segera menangani COVID-19. Dibaca dan diunduh dari coasjp.com. Pemkot Surabaya sudah bisa teriak, kami akan punya lab COVID-19 sendiri. Kami tidak menyerah, kami akan keluar dari zona merah ini. Kalau kapasitas swab tes di laboratorium milik sendiri itu sudah bisa ditingkatkan menjadi 4.000 sehari, siapa yang harus diprioritaskan untuk dites? Tentu keluarga dan teman dekat pasien yang sedang dirawat karena COVID-19. Setelah itu para karyawan restoran, supermarket, minimarket, pemilik dan penjaga warung-warung, pedagang-pedagang di pasar, dan pegawai kantor-kantor yang bisnis mereka tetap jalan. Tujuannya agar ekonomi tetap bisa jalan, PHK bisa dicegah. Jangan ditafsirkan mereka sebagai sasaran korban. Misalnya, sudah ada yang menghembuskan isu tes COVID-19 itu tes kematian. Mereka pun lari dari kewajiban tes. Kalau saja 2 bulan lalu ada lab di Surabaya yang bisa mengerjakan 4.000 tes sehari, sekarang sudah lebih tenang. Tapi untuk apa disesali? Lebih baik move on, kan? Katakanlah seminggu lagi laboratorium baru milik Pemkot Surabaya sendiri itu mulai berfungsi. Kapasitas tes mulai meningkat. Dalam 2 hari, seluruh keluarga dan teman pasien sudah berhasil dites. Maka dalam 1 bulan ke depan, peta jalan mengendalikan COVID-19 di Surabaya sudah terlihat. Kalau peta jalannya sudah ada, maka rute penyelesaiannya menjadi jelas dan terarah. Tidak lagi serba gampang, seperti melihat peta buta. Memang masih ada satu pertanyaan mendasar lagi. Bagi yang hasil tesnya positif bagaimana? Anda sudah tahu jawabnya, sudah hafal, karantina 14 hari. Karantina di mana? Jangan panik, di rumah sendiri saja. Hanya bagi yang di rumah itu banyak penghuni lainnya, sebaiknya mencari tempat karantina lain. Agar tidak menularkan COVID-19 ke seisi rumah. Tempat karantina lain itu bisa macam-macam. Bagi orang mampu, bisa pindah ke hotel. Itulah perlunya ada hotel khusus dengan menjalankan protokol COVID-19. Di Surabaya, sudah ada hotel yang seperti itu, Hotel Haris dan Hotel Pop di Gubeng. Atau, bagi yang rumahnya besar, pilihlah satu kamar untuk karantina. Misalnya kamar yang menghadap ke taman, agar tidak bosan. Juga tiap hari bisa berjemur di taman itu. Cukup jaga jarak dengan yang positif tersebut, dan tidak usah mencuci alat-alat makannya. Kirimkan kepadanya makanan dalam bentuk bungkusan atau piring yang sekali pakai. Ajaklah yang lagi karantina itu berbicara tiap hari dari jarak yang cukup, agar jiwa yang lagi karantina itu tetap sehat. Bagi yang miskin dan di rumahnya banyak anggota keluarga, mungkin bisa dicarikan rumah kosong di sekitarnya. Begitu banyak rumah yang disewakan. Pak RT dan Pak RW pasti tahu di mana ada rumah kosong atau rumah yang lagi disewakan. Jadikan rumah itu tempat karantina gratis. Biaya dipikul rame-rame demi kesehatan bersama. Saya dan Diswe mau bekerja sama dengan Pak RT yang seperti itu. Kita bisa bersama-sama membayar sewa rumah itu dan menyediakan makanan bervitamin bagi yang karantina. Saya sudah ajak diri saya bersama pembaca Diswe di Surabaya untuk ikut mengatasinya. Bisa juga Pemkot memanfaatkan sekolah-sekolah yang lagi kosong untuk karantina mandiri seperti itu, sekolah yang terdekat. Kalau di Tiongkok, Pemda bisa menyita apartemen yang masih kosong untuk tempat karantina seperti itu. Mereka membuat perda sebagai dasar hukumnya. Rumah kosong, rumah yang lagi disewakan, sekolah-sekolah harus dimanfaatkan. Pekerjaan para relawan pun menjadi lebih konkret. Relawan mana di RT mana, dengan pekerjaan apa? Mahasiswa, anak-anak SMA, pramuka, karang taruna, bonek, bonita pasti bisa mengatasi di sektor relawan itu. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara mengawasi agar yang positif nanti tidak keluyuran? Tidak ada jalan lain. Teknologi harus turun tangan, yakni teknologi monitoring yang aplikasinya sudah tersedia, sudah bisa diakses, yang bisa memonitor si wajib karantina tadi meninggalkan rumah atau tidak. Saya tidak perlu menyebut nama siapa yang menciptakan aplikasi itu. Siapa tahu ada yang alergi terhadap nama itu. Tapi Algosi pun sekarang masih di Surabaya, siap berjibaku membantu secara gratis. Tentu jangan juga terlalu menakutkan. Yang wajib dikarantina itu tetap boleh keluar rumah, misalnya untuk olahraga, asal jangan bertemu orang, jangan meludah sembarangan, dan jangan menyentuh benda yang biasa dipegang orang lain, seperti kursi di pinggir jalan.
Tentu lebih baik lagi kalau yang wajib karantina itu dipasangi gelang pahlawan COVID-19. Mereka benar-benar pahlawan karena wani menyelamatkan diri dan orang lain dari tertular COVID-19. Surabaya sudah menemukan peta jalan. Inilah salah satu cara membangun kepercayaan masyarakat. Angka penderita COVID-19 bisa naik drastis untuk sementara, tapi masyarakat menjadi tahu kita akan kemana. Surabaya sedang membangun kembali kepercayaan. Masih bisa. Kita adalah bangsa yang mudah percaya apa saja. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.